Shalom, haleluya. Salam satu tubuh Kristus untuk saudaraku dimanapun berada. Shalom bagi Indonesiaku yang terkasih. Bertemu lagi dengan saya, Refren Muhammad Paulus Nurrohman Tambunan. Salam penuh sukacita buat kita semua. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam 12 tahun perjalanan iman Kristen saya, setiap saya berjalan, pergi memberitakan Injil Kerajaan, dimanapun saya berada, dan menyaksikan betapa hebat Yesus Kristus itu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, saya mendapat beberapa pertanyaan yang selalu disampaikan kepada saya oleh saudara-saudara terkasih dimanapun saya berada. Bahkan dalam 4 bulan terakhir ini, saya yang beberapa kali kembali ke Sumatera Utara, melayani banyak sahabat, melayani banyak pribadi yang tidak mengenal Kristus, dan beberapa orang memilih untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena mengalami mukjizat dan kasih Kristus. Bukan karena saya hanya seorang alat, saya hanya seorang pemberita, tapi semua karena kasih karunia daripada Tuhan dicurahkan kepada saudara kita yang belum percaya, dan akhirnya menjadi percaya oleh pelayanan kasih yang kita lakukan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang pertama yang selalu disampaikan kepada saya oleh saudara-saudara terkasih itu adalah begini: Pak Paulus ini dulu Islam ya, dan sekarang jadi orang Kristen. Saya jawab, saudaraku, ya, saya dilahirkan sebagai seorang Islam dari tengah-tengah keluarga Islam, dan hari ini saya telah menjadi orang Kristen. Bukan karena saya mau, tapi karena saya dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya Pak Paulus? Kok Pak Paulus bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Saya saksikan kepada banyak sahabat dan banyak saudara bahwa saya dulu dilahirkan sebagai orang Islam, dan saya orang yang sangat membenci kekristenan di masa lalu. Karena bagi saya sebaik-baiknya agama adalah Islam. Tapi begitu saya bertemu dengan Yesus secara pribadi, dan saya memperoleh kasih karunia-Nya, mengalami mukjizat kuasa kesembuhan setelah saya mengalami sakit penyakit dan divonis oleh dokter tidak ada harapan lagi untuk hidup, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan mulai saat itu saya bertemu dan dibawa oleh Yesus, oleh kuasa Roh-Nya untuk mengenal Dia. Tapi saya pun menolak. Sampai sekian lama saya menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagi saya, bagi seorang yang dilahirkan dengan nama Muhammad Nurrohman, nggak masuk akal bahwa Yesus itu adalah seorang Tuhan, Isa itu adalah seorang Tuhan. Itu tidak masuk akal. Proses waktu berjalan hingga akhirnya saya menghuni lembaga permasyarakatan, dan saya berada dalam penjara. Proses di mana saya akhirnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan beliau kembali. Dan mulai hari itu saya menetapkan hati saya untuk mengikuti Yesus. Dan saya serahkan seluruh hidup dan kehidupan saya, keluarga saya kepada Yesus. Dan saya belajar untuk melayani Yesus hingga hari ini. Dan saya menjadi orang Kristen bukan secara agamawi, tapi secara pribadi. Karena saya telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anaknya yang kekasih, untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pribadi sebagai pengikut-pengikut Kristus. Maka saya disebut Kristen. Jadi kekristenan saya adalah kasih karunia, dan Tuhan tidak pernah membiarkan saya untuk pergi meninggalkan Dia. Jadi selalu saya sampaikan kepada sahabat dimanapun berada dan juga jemaat terkasih bahwa proses mengikuti Yesus itu sangat menyakitkan secara daging, sangat menghabisi saya, menghabisi kegarangan saya di masa lalu yang begitu membenci kekristenan. Dan hari ini saya begitu mencintai kekristenan, mencintai Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya menyaksikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hingga hari ini saya menjadi seorang gembala sidang di sebuah gereja, itu hanya karena kasih karunia oleh Tuhan. Dan saya terus tetap memberitakan Injil dimanapun saya diarahkan dan digerakkan oleh Roh Kudus itu. Dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, Indonesia bagian utara sampai Indonesia bagian selatan, saya pergi saja memberitakan Injil dan menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Dan di saat saya boleh menyatakan Yesus, maka tanda-tanda dan mukjizat itu menyertai. Dan pertanyaan yang ketiga, saudaraku,
yang sering ditanyakan kepada saya adalah, Pak Paulus, setelah Pak Paulus menjadi orang Kristen, apakah Pak Paulus membenci agama Bapak yang lama? Dan Bapak juga tidak menyukai kitab suci Bapak yang lama? Saya sampaikan begini, saudaraku. Saya beri jawaban bahwa saya tidak boleh membenci siapapun. Di dalam Kristus tidak ada rasa benci, saudaraku. Kalau dulu saya seorang yang tidak mengenal Yesus, dan hari ini saya menjadi pribadi yang mengenal Yesus, itu semua hanya karena kasih karunia daripada Yesus dalam hidup saya. Bukan karena hebat dan kuat gagah saya, bukan karena saya layak. Tidak, saya orang yang sangat jahat di masa lalu. Orang yang sangat membenci kekristenan, apapun alasannya. Kristen itu kafir, Kristen itu syirik, musyrik, dan harus dilaknat. Tapi hari ini di saat saya sudah menerima Yesus, saya tetap berdamai. Saya tetap berdamai dengan keluarga-keluarga besar saya yang masih Islam. Dan saya tetap menghormati kitab suci mereka karena saya sudah keluar dari Islam dan saya sudah menjadi orang Kristen. Jadi saya tidak punya hak lagi mencampuri, mengurusi, terlebih mengutuki atau mencampuri segala perihal di dalam aturan agama Islam. Karena agama Islam adalah saudara saya, keluarga saya, dan sahabat saya, tetangga saya, Indonesia saya. Maka dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu sebagai kasih yang pertama dan terutama, dan yang kedua adalah kasih sesama manusia, yang sama dengan hukum yang pertama dan terutama itu. Kalau di dalam bahasa Arabnya, hablum minallah dan hablum minanas, itu satu paket, saudaraku, yang tidak bisa terpisahkan. Jadi begitu saya menjadi orang Kristen, saya menjadi pengikut Yesus Kristus, yang saya sampaikan dan saya nyatakan ya hanya Yesus. Saya tidak boleh lagi mencampuri segala sesuatu tentang keislaman. Saya tidak boleh lagi mencampuri tentang segala sesuatu yang ada dalam kitab suci itu. Tapi kalau orang bertanya kepada saya jawab seperlunya. Dan hari ini di saat saya sudah menjadi Kristen, saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Jadi yang saya pelajari, yang saya risalah adalah kitab suci yang namanya Alkitab, yang saya renungkan siang dan malam. Dan saya terus berbicara tentang Yesus karena saya orang Kristen, pengikut Kristus. Dan di mulut saya tidak boleh ada kebencian dengan agama apapun. Di mulut saya tidak boleh ada rasa dengki dengan agama apapun. Karena di dalam Kristus ada kasih, saudaraku. Ada kasih. Bahkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, roh yang ada padamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketiga roh ini harus menguasai hidup kita, saudaraku. Bahwa kita harus hidup dalam iman percaya yang semakin kuat di dalam Yesus, tapi kasih kita pun semakin besar kepada Tuhan Yesus kita dan kepada sesama manusia. Jadi kita tidak boleh membenci siapapun, terlebih kita mencampuri agama yang lain. Tidak, saudaraku. Bahkan hari-hari ini viral di medsos. Ada seorang pribadi yang ingin membela kekristenan. Saya katakan gak perlu kau bela kekristenan, kawan. Kalau kita sudah hijrah menjadi pribadi Kristen, maka yang kita bicarakan hanya Yesus saja, tidak boleh yang lain. Satu. Dan yang kedua, kekristenan tidak perlu dibela oleh siapapun. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Yesus itu gunung batu kita, keselamatan kita, kota benteng kita. Dia bunker kita. Di luar dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dikatakan di dalam kitab Injil, jika Injil kita sama sebagai orang Kristen, kasihlah musuhmu. Untuk seorang musuh aja kita wajib mengasihi. Terlebih yang bukan musuh, jangan kita jadikan musuh. Mari kita nyatakan kasih itu. Dan mari kita tertib dalam kehidupan iman kita. Tertib dalam bahasa aslinya adalah sound mind. Kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita akan membawa damai. Kalau kita tidak menjadi penurut-penurut Tuhan, kita tidak memiliki sound mind-nya Kristus dalam kegerakan kita, maka kita tidak akan pernah bisa membawa damai. Bahkan saya katakan, kalau ada orang yang mengaku Kristen tapi masih menghujat orang lain, belum ada Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau ada orang yang mengaku Kristen
tapi tidak nurut dengan perkataan Tuhan, bahkan merasa Kristen perlu dibela, salah kawan. Kristen gak pernah perlu dibela. Kita ini debu tanah. Yesus yang Maha Kuasa, Dia pembela agung kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat saya ditanya seperti itu, saya selalu katakan, begitu saya menjadi seorang pribadi Kristen, terlebih hari ini saya menjadi seorang gembala di suatu gereja, saya selalu katakan, hanya Yesus saja, satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang perlu kita teladani, satu-satunya yang perlu kita ikuti. Dan mari kita mengasihi semuanya. Mari kita menyatakan kasih kepada semua. Dan mari kita berdamai dengan semua. Karena musuh kita bukan darah dan daging. Efesus pasal yang ke-6 jelas mengatakan dalam perikop peperangan rohani, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya peperangan kita bukan melawan manusia, tapi peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Segala setan, segala kuasa roh jahat, begu gajah, begu pendek, begu momok, begu lato, itu harus kita sikat saudaraku. Kita harus bebaskan setiap orang dari belenggu kutuk. Kita harus rebut setiap orang dari belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Bahkan kita bebaskan semua orang dari belenggu dosa. Dan kita bawa kepada keselamatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi gak layak kalau kita menjadi musuh bagi siapapun. Karena Kristus sendiri yang Maha Kuasa sekalipun, Dia pribadi yang rendah hati, pribadi yang lemah lembut. Bahkan Dia berkata, belajarlah kepadaku, karena aku pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di video ini sampai di sini dulu. Next time sampaikan pertanyaan baru kepada saya. Nanti kita buat video yang baru. Tetap mari kita nyatakan shalom bagi Indonesia, shalom bagi kota dimanapun kita berada, shalom bagi lingkungan dimanapun kita tinggal. Mari kita terus menyatakan kasih Tuhan. Kabar baik bagi semua. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Shalom.